Baik, kita berbangga kita punya sejarawan yang berada di pusat sejarah Indonesia, yang walaupun sebetulnya sejarah Indonesia harus berpusat di kita, tapi ternyata di Belanda, di Leiden itu lebih lama, lebih banyak bukunya. Dan kita punya tokoh di sana, Bapak Suryadi, yang memang sudah malang melintang di Belanda dan duduk di perpustakaan terbaik dunia untuk Indonesia. Akan menyampaikan beberapa hal kepada kita. Kami persilakan Pak Suryadi. Terima kasih nih dari Belanda. Terima kasih Pak Fazli, para senior sekalian, Pak Fahmi Idris, Pak Emil Salim, dan lain sebagainya. Mohon maaf agak terlambat masuk, tapi talek bana balun gitu. Oke, saya tidak tahu mau bicara apa ini, tapi yang paling jelas saya senang sekali bahwa Pak Fazli begitu aktif mengadakan komunikasi di antara kita sesama Minangkabau ini. Satu ciri yang sebenarnya sangat kuat dimiliki oleh orang Minang dari dulu ya. Dulu di Belanda saja ada Sumatera Sepakat misalnya, di zaman Indische Vereniging atau Indonesische Vereniging, yang semangatnya betul-betul luar biasa. Jadi kalau kita sedikit bernostalgia, tentu saja sebagai cerminan untuk kita masa sekarang, jelas sekali bahwa kompetitor yang paling penting di antara ratusan etnik di Indonesia itu pada akhir abad ke-19 saja, yang pergi sekolah ke Belanda adalah orang Minang. Jadi ada Datuk Mangkuto, ada Muhammad Hatta, ada Syahrir, ada Tan Malaka, ada Bagindo Dahlan Abdullah, dan lain sebagainya. Jadi ciri yang penting, dan ini adalah sumber juga modal dasar yang betul-betul tidak bisa dinafikan, adalah sumber dari diplomasi Indonesia pada awal-awal kemerdekaan, pada saat janin Republik Indonesia itu masih merah begitu. Jadi Zairin Zain, kakaknya Bapak Harun Zain dan lain sebagainya, mereka sangat memberi kontribusi yang sangat jelas kepada Republik ini. Mungkin tanpa mereka, kalau kita melihat secara kuantitatif, mungkin tanpa mereka diplomasi Indonesia awal ada lumpuh. Bagaimana dalam 5 atau 6 kalau saya tidak salah, duta Indonesia pertama, Indonesia Serikat, itu 3 diantaranya orang Minang, Pak Muncak, Dahlan Abdullah, dan satu lagi saya lupa. Tapi ini jelas sekali bahwa kontribusi Minangkabau dalam diplomasi Indonesia sangat penting. Nah, ini jelas seperti kata Pak Fahmi tadi, disebabkan oleh satu faktor yang sangat signifikan. Kita mengetahui bahwa kebanyakan perantau atau orang-orang yang pergi sekolah ke luar negeri, ke Belanda khususnya pada masa itu, adalah putra-putra dari Minangkabau yang bukan berasal dari anak menak atau anak-anak keluarga bangsawan seperti di Jawa. Jadi mereka umumnya adalah anak-anak pedagang yang muncul sebenarnya mengikuti perubahan era di awal abad ke-20, dan akhirnya mereka sampai ke Belanda dan ke tempat lainnya sekolah. Nah, saya melihat, saya berpikir bahwa satu faktor internal, satu faktor intrinsik yang dimiliki Minangkabau yang membuat mereka tampil seperti itu pada masa yang lebih awal adalah bahasa. Saya rasa bahasa Minangkabau dengan yang dihidupkan dalam konteks demokrasi ala nagari, ala pasambahan dan debat segala macam, adalah bahasa yang kontributif, yang penting untuk melahirkan orang yang pintar berbicara, orang yang pintar berkelit dalam berdiplomasi. Nah, kita melihat sedikit ada perubahan ini pada masa sekarang. Bahasa sebagai satu kemampuan, sebagai satu modal yang penting itu
memang harus dipelajari, digali lagi dalam konteks kebudayaan kita Minangkabau. Diplomasi bukan pakai bahasa keras. Diplomasi pakai bahasa lembut, tetapi orang jatuh. Tong Fu kata seorang peneliti Barat mengenai Minangkabau culture, ya, bersilat lidah, dan itu memang satu kelebihan dari diplomat-diplomat kita. Kalau kita melihat sejarah sejak dulu, sejak masa Zairin Zen, sejak masa Agus Salim, sampai paling tidak sampai tahun 70-an, sampai kepada Pak Era Emil, Pak Emil Salim masih kita lihat, ya. Jadi saya tidak tahu bahwa apakah ini bisa tetap kita pertahankan. Nah, itu satu faktor penting. Yang kedua adalah kedalaman bacaan. Kalau kita melihat pada masa itu mereka orang seperti Hatta, Syahrir dan sebagainya memang punya kedalaman bacaan begitu. Buku-buku filsafat, buku-buku sastra, novel-novel dunia, ya. Jadi saya rasa orang-orang muda seperti Adinda, Faldo dan sebagainya mesti punya mengisi kepala dengan kekayaan bahasa dan kekayaan pengetahuan ini. Saya rasa itu adalah modal yang penting untuk menjadi seorang pemimpin yang betul-betul punya visi jauh ke depan, ya, dan punya taktik, punya cara untuk berhubungan dan juga berkompetisi dengan lawan tanpa merasa harus menyakiti orang lain, gitu. Nah, saya kira mudah-mudahan modal budaya dari etnis kita ini Minangkabau tetap kita pegang dan kita pertahankan dan tetap kita praktekkan di masa sekarang, di mana perubahan-perubahan terus terjadi. Dan saya rasa satu hal penting juga adalah bahwa networks, jaringan antara kita orang Minangkabau itu memang perlu ditingkatkan terus. Itu saja Pak Fasli. Baik. Catatan saya sampai ya. Terima kasih Pak Surya Suryadi nama beliau lengkapnya. Bapak dan Ibu, beliau ini duduk di Pusat Kekayaan Informasi dan Sejarah, ya. Jadi kalau ada nanti yang akan melakukan hubungan dengan beliau nanti bisa kita fasilitasi karena beliau banyak sekali kemungkinan untuk memberikan pencerahan pada kita, ya, di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Ya, semua dokumen tentang Minangkabau hampir ada di Leiden begitu. Majalah-majalah adat dari zaman Elkam, MTKam dulu, hubungan dengan Belanda, sejarah Koto Gadang dan sebagainya. Ya. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Suryadi.